kali ini kemarin itu ada yang DM di Instagram Star Wars itu menanyakan gimana sih caranya mencuci sepatu kanvas berwarna putih seperti ini supaya tidak menyisakan noda-noda kuning. Nanti sepatu ini akan di zoom karena dua sepatu ini tuh kebetulan juga sedikit menguning, cuma di sini sedikit aja menguningnya. Nah, nanti kita akan coba untuk membersihkan ini dan memberi tutorial teman-teman gimana cara untuk membersihkannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kok sepatu kanvas putih ini bisa menyisakan noda-noda berwarna kuning tersebut. Yaitu yang pertama karena sisa-sisa dari sabun atau cleaner itu yang mana sisa-sisa tersebut tidak dibilas secara bersih, atau ketika sepatu habis disikat menggunakan cleaner itu langsung dikeringkan begitu saja. Itu dapat menyebabkan salah satu penyebab dari kenapa kok sepatu kanvas warna putih itu bisa menyisakan noda-noda kuning seperti tersebut. Nah, untuk solusinya kalau teman-teman mau mencuci dari awal itu sebaiknya setelah teman-teman membersihkan sepatu tersebut menggunakan cleaner secara merata, itu teman-teman bisa membilasnya dengan air mengalir. Di video sebelumnya yang kita memberikan tutorial bagaimana mencuci sepatu berwarna putih itu udah kita jelaskan. Untuk teknik pembilasannya sendiri kita juga udah menjelaskan, teman-teman bisa melihat video ini. Nah, kurang lebih seperti itu cara membilasnya ya. Jadi menggunakan air mengalir kemudian sambil disikat sampai sabun atau sampai busa-busa yang ada di sepatunya itu minim sekali atau bahkan mungkin bisa sampai menghilang. Nah, itu nanti akan membantu sepatu untuk kering dalam kondisi sempurna, jadi tidak menyisakan noda-noda kuning. Nah, di sini kan kondisi sepatu kalau teman-teman udah dicuci terus nyisa-nyisa tuh noda kuningnya sedikit-sedikit kayak gini ya. Itu cara bersihnya gimana? Kita membutuhkan alat dan bahan sangat simpel sekali. Yang pertama kita butuh, ini ada sikat gigi. Teman-teman bisa pakai sikat apapun sih, tapi kita di sini pakai sikat gigi soalnya kecil dan ini sangat fleksibel dan bisa digunakan menjangkau detail-detail yang penting. Dan tentu saja wadah. Nah, dan yang terakhir di sini kita akan menggunakan air panas. Sebenarnya nggak terlalu panas sih, teman-teman bisa menggunakan air hangat. Soalnya itu dapat membantu untuk mengangkat noda-noda kuning tersebut. Alat dan bahannya cukup 3 ini aja, dan caranya pun juga sama kayak nyuci sepatu ya, cuma ini kan lebih ke metode pembilasan atau kita mencoba mengangkat sisa-sisa sabun yang masih tersisa di sepatu ini. Kita langsung praktekkan ya. Caranya sama, sikatnya tinggal dicelup terus disikatin aja ke sini. Nah, caranya cukup simpel ya seperti tadi, jadi cukup tinggal disikatkan secara merata air panas atau air hangat ini. Nah, terus untuk teman-teman kalau misal noda kuningnya itu cuma di spot-spot tertentu, nah itu teman-teman jangan cuma menyikat bagian spot atau bagian yang ada noda kuningnya aja ya. Jadi menyikatnya itu harus rata keseluruhan sepatu. Soalnya kenapa? Karena misal teman-teman cuma menyikat misal setengah dari bagian ini aja yang pengkuning, terus yang disikat cuma bagian setengahnya, itu hanya akan menyebabkan garis batas antara bagian sepatu yang disikat sama yang nggak disikat itu menjadi kuning juga. Jadi emang harus disikatnya secara merata atau secara keseluruhan. Nah, step selanjutnya setelah kita menyikat sepatu atau membilas sepatu ini menggunakan air hangat tadi, step selanjutnya yaitu teman-teman bisa keringkan dulu pakai microfiber. Nah, untuk pengeringannya sendiri ini jangan ditarik atau diusap kayak biasanya, tapi kita lakukan dengan cara ditekan-tekan. Nah, di sini itu membantu untuk menyerap air-airnya itu lebih maksimal supaya keringnya nanti lebih cepat juga. Soalnya kalau misal keringnya ini lama itu dia bisa menimbulkan noda-noda kuning lagi. Nah, jadi teman-teman tekan-tekan aja. Nah, udah selesai. Nah, untuk step terakhir kita mengeringkan menggunakan bantuan kipas angin. Di sini ada 2 opsi, teman-teman bisa pakai hair dryer. Yang kedua yaitu pakai kipas angin. Kalau misal teman-teman pakai hair dryer, di
di sini mungkin hair dryer bisa membantu untuk mempercepat pengeringan, kemudian dilanjut mengeringkan menggunakan kipas angin. Soalnya kalau full menggunakan hair dryer itu kita bakalan capek kayak nungguinya. Jadi soalnya harus kita tunggu hair dryer gini pelan-pelan sampai sepatunya kering. Itu kan membutuhkan tenaga yang lebih. Jadi kita pakai cara yang kedua, yaitu kita keringkan pakai kipas angin. Gimana sih cara mengeringkannya pakai kipas angin yang selama ini kita harus lakukan? Itu perumpamaan ini tembok ya. Itu biasanya sepatu kita taruh miring di tembok seperti ini, kemudian kita pakai kipas angin duduk yang kecil itu kita taruh di depannya. Udah kita sedikit dingklukkan gitu loh kipasnya. Udah kemudian kita kipas, ditunggu 3-5 jam. Nanti setelah kering kita akan lihat hasilnya. Jadi nanti kita akan bandingkan gimana noda-nodanya, apa bisa hilang apa enggak. Jadi kita keringkan dulu, kita lanjut, nanti kita akan lihat hasilnya ini setelah dikeringkan. One eternity later. Ya, ini hasil dari tadi kita tutorial untuk ngilangin bekas-bekas noda kuning ya. Jadi ini hasilnya bisa dilihat. Ini setelah kita keringkan pakai kipas angin sekitar berapa jam tadi? Sekitar 4 jaman lah dari awal kita ngeringin tadi ya. Ini bisa dilihat noda kuningnya sudah menghilang ya. Nanti mungkin bisa bandingkan. Nah, jadi untuk cara menghilangkan noda-noda kuning yang sisa-sisa bekas sabun setelah dicuci itu seperti tadi ya. Jadi teman-teman kalau misal sepatunya udah terlanjur dicuci bisa pakai air hangat terus kemudian disikat secara merata seperti itu aja. Cuma kalau misal teman-teman baru start mau sikat atau mau bersihin atau mau nyuci sepatunya, itu bisa menggunakan metode pembilasan setelah teman-teman mengaplikasikan cleaner di sepatunya secara merata. Jadi setelah disikat pakai cleaner, itu teman-teman bilas sambil disikat sampai busa-busanya itu tadi benar-benar terminimalisir. Soalnya kalau misal setelah disikat langsung dikeringkan itu akan menimbulkan bekas-bekas kuning yang lebih banyak. Nah, untuk hari ini tutorialnya cukup. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Untuk teman-teman yang mau request tutorial atau mungkin mau ngasih kayak coba review produk ini dong, nah itu bisa di DM ya, kayak yang DM kita ini. Nanti kalau misal kita bisa menjawab, akan kita jawab via video seperti ini. Sampai bertemu minggu depan, see you.